Sekelompok mahasiswa dari sebuah universitas di Yogyakarta memutuskan untuk mendaki Gunung Lawu. Gunung yang terkenal dengan keindahan alamnya ini juga memiliki cerita-cerita mistis yang menarik perhatian mereka. Kelompok ini terdiri dari 5 orang: Ari, Budi, Citra, Dian, dan Eko. Mereka sudah lama merencanakan pendakian ini dan merasa sangat antusias. Mereka tiba di pos pendakian Cemoro Sewu pada siang hari. Setelah mengurus izin pendakian dan mempersiapkan peralatan, mereka mulai mendaki. Cuaca cerah dan suasana ceria membuat perjalanan mereka terasa menyenangkan. Sepanjang perjalanan, mereka bercanda dan menikmati pemandangan yang menakjubkan. Namun, semakin tinggi mereka mendaki, suasana mulai berubah. Udara semakin dingin dan kabut tebal mulai menyelimuti jalur pendakian. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di salah satu pos peristirahatan. Sebenarnya aku pernah dengar cerita kalau di Gunung Lawu ini banyak hal-hal mistis, kata Ari sambil membuka bekal makanannya. Cerita mistis? Ah, itu cuma untuk nakut-nakutin pendaki aja, balas Budi sambil tertawa. Aku juga pernah dengar cerita kalau ada pendaki yang hilang di sini, tambah Citra dengan wajah serius. Sudahlah, jangan bicara yang aneh-aneh. Kita fokus saja pada pendakian ini, kata Eko mencoba mengalihkan pembicaraan. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Jalur pendakian semakin sulit dan terjal. Kabut semakin tebal, membuat jarak pandang sangat terbatas. Mereka mulai merasa ada yang tidak beres, tapi tetap melanjutkan perjalanan. Saat menjelang malam, mereka tiba di sebuah area datar yang cukup luas. Mereka memutuskan untuk mendirikan tenda dan beristirahat di sana. Setelah mendirikan tenda, mereka memasak makanan dan berbincang-bincang untuk menghilangkan rasa lelah. Ketika malam semakin larut, mereka mendengar suara aneh dari dalam hutan. Suara itu seperti suara langkah kaki yang mendekat. Mereka saling berpandangan dengan wajah cemas. "Kalian dengar itu?" tanya Dian dengan suara berbisik. "Ya, aku dengar. Sepertinya ada yang mendekat," jawab Ari dengan wajah tegang. Mereka keluar dari tenda dengan senter di tangan. Cahaya senter mereka menembus kegelapan, tapi tidak ada apa-apa di sana. Mereka kembali ke tenda dengan perasaan was-was. Suara aneh itu hilang begitu saja. Namun, ketenangan mereka tidak berlangsung lama. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat dan jelas. Mereka merasa ada yang mengawasi mereka dari dalam hutan. Citra yang paling peka terhadap hal-hal mistis merasa sangat ketakutan. "Aku merasa ada yang tidak beres. Kita harus berhati-hati," kata Citra dengan suara gemetar. Mereka memutuskan untuk berjaga bergantian. Budi dan Dian berjaga di luar tenda sementara yang lain mencoba untuk tidur. Namun, suasana mencekam membuat mereka sulit untuk memejamkan mata. Tengah malam, suara aneh itu kembali terdengar, kali ini disertai dengan suara tangisan seorang wanita. Budi dan Dian terkejut mendengarnya. Mereka mencoba mencari sumber suara itu, tapi tidak menemukan apa-apa. Tiba-tiba, di tengah kabut tebal, mereka melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri di antara pepohonan. Wanita itu tampak pucat dan rambutnya panjang terurai menutupi wajahnya. Budi dan Dian merasa sangat ketakutan. Mereka berusaha untuk tidak panik dan kembali ke tenda. Namun, sosok wanita itu terus mendekat dengan langkah pelan. Dengan wajah pucat, Budi dan Dian membangunkan teman-temannya. "Ada hantu! Ada hantu di luar!" teriak mereka. Ari, Citra, dan Eko terbangun dan segera keluar dari tenda. Mereka melihat sosok wanita itu mendekat. Wajahnya penuh luka dan matanya kosong tanpa ekspresi. Sosok itu tiba-tiba menghilang begitu saja, meninggalkan mereka dalam ketakutan yang luar biasa. Mereka memutuskan untuk berkumpul di dalam tenda dan berdoa. Mereka berharap bisa melewati malam itu dengan selamat. Namun, ketenangan mereka tidak berlangsung lama. Suara aneh dan penampakan sosok wanita itu terus mengganggu mereka sepanjang malam. Pagi harinya, mereka merasa sangat lelah dan ketakutan. Mereka memutuskan untuk turun gunung secepat mungkin. Mereka tidak ingin mengalami hal yang lebih buruk lagi. Namun, saat mereka mulai turun,
jalur yang mereka lewati terasa berbeda. Mereka merasa seperti tersesat di dalam kabut tebal. Setiap kali mereka mencoba menemukan jalan keluar, mereka selalu kembali ke tempat yang sama. Dengan putus asa, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Citra yang paling peka terhadap hal-hal gaib mencoba untuk mencari petunjuk dengan berdoa dan bermeditasi. Tiba-tiba, ia merasakan ada energi kuat yang mengarahkan mereka ke jalur yang benar. Dengan mengikuti insting Citra, mereka akhirnya menemukan jalur turun. Mereka berlari sekuat tenaga tanpa henti hingga akhirnya sampai di kaki gunung. Dengan napas tersengal-sengal, mereka merasa lega karena berhasil selamat. Kembali ke kota, mereka menceritakan pengalaman mereka kepada teman-teman dan keluarga. Banyak yang tidak percaya dan menganggap mereka berhalusinasi karena kelelahan. Namun, mereka tahu apa yang mereka alami adalah nyata. Pengalaman mendaki Gunung Lawu itu membuat mereka lebih berhati-hati dan menghormati alam. Mereka juga menjadi lebih peka terhadap hal-hal gaib dan tidak lagi meremehkan cerita-cerita mistis. Meskipun mereka tidak pernah kembali ke gunung itu, kenangan akan sosok wanita menyeramkan itu akan selalu menghantui mereka. Gunung Lawu tetap menjadi tempat yang penuh misteri dan menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Bagi para pendaki yang ingin menaklukkannya, mereka harus siap menghadapi segala kemungkinan. Cerita sekelompok mahasiswa ini menjadi pengingat bahwa alam memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan dan kadang-kadang menyimpan rahasia yang sebaiknya tidak diganggu. Bagi Ari, Budi, Citra, Dian, dan Eko, pengalaman mendaki Gunung Lawu itu memberikan pelajaran berharga tentang keberanian, persahabatan, dan pentingnya menghormati alam serta kekuatan gaib yang mungkin ada di dalamnya. Mereka terus menjalani hidup dengan lebih tenang dan penuh syukur, membawa kenangan menakutkan itu sebagai pengingat akan kekuatan alam dan dunia lain yang tak terlihat.